Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Raskinta. Saya dari Prodi PG PAUD. Sekarang semester 5. Saya sebagai panitia operator Sambah kemarin. Jadi di sini ingin menjelaskan sedikit perkuliahan secara Open Simka. Secara online ya, untuk teman-teman, karena kemarin banyak yang nanya gitu, bagaimana sih Kak kuliah di Open Simka itu, saya banyak kurang ngertinya. Jadi di sini kita akan bahas kuliah Open Simka bagaimana. Tadi sebenarnya saya ingin sosialisasi langsung secara Zoom, tapi karena jaringan kurang bagus, jadi lebih baik saya rekam layar gitu, biar makin paham ya buat teman-teman. Jadi kita mulai saja. Pertama itu kita disuruh isi KRS. Klik KRS saya, langsung kita disuruh cetak KRS. Nah, di sini KRS-nya sudah keluar ya. Di sini kakak ada membawa 7 MK kuliah, mata kuliah yang bisa kakak ambil. Terus di sini jumlah SKS yang bisa kakak ambil itu 17. Biasa kalau semester 1 itu 24 atau 23, paling dikitnya tuh 21 gitu. Jadi udah kan gitu. Lalu kita lihat di sini ada dosen wali sama ketua prodi. Jadi di sini kita sebelum kuliah itu biasa kita disuruh untuk meminta tanda tangan dosen dari dosen wali sama ketua prodi. Di sini kita print KRS kita, lalu kita minta tanda tangan dosen ke prodi masing-masing. Lalu di sini sebelum meminta tersebut kita tanda tangan dulu diri kita sendiri atas nama kita sendiri ya. Nah, gitu, karena kakak semester 5 cuma bisa mengambil 17 SKS. Setelah kita sudah selesai dalam KRS, kita kembali, lalu kita masuk dalam pada Open Simka. Nah, ini MK mata kuliah kita yang sudah kakak bawa. Jadi di sini nanti tinggal klik ini aja kalau mau kuliah dengan mata kuliah masing-masing gitu. Di sini sudah ada informasi. Jadi dalam kuliah itu biasa kita sudah diinformasikan bahwa pertemuan hari ini gitu. Misalnya di hari ini sesuai tanggal jam 15.40 sampai jam 17.20 WIB kakak ada MK perkembangan karir PAUD gitu. Jadi di sini kita lihat MK pengembangan karir PAUD-nya. Saya cari di sini, ini dia. Lalu di sini di MK pengembangan karir PAUD ini sudah kita lihat di sini lintas PT. Jadi nama dosen kita di sini ada 2 orang. Yang pertama Ibu Riza Oktariana SPD MPD, lalu Ibu Rizka Amalia MPD. Di sini sudah jelas ya dosen kita dalam MK pengembangan karir PAUD. Lalu di sini beban SKS kita itu dalam MK ini 2 SKS gitu. Jadi 2 SKS. Jadi kita masuk dalam MK tersebut di sepada dan absen mahasiswa yang biru ini. Kita klik aja. Nah, di sini sudah keluar ya. Sebelum masuk itu kita sebelum kita mulai kuliahnya, kita perhatikan dulu di sini perjanjian kontrak kuliah kita dengan Ibu Riza sama Ibu Rizka Amalia. Di sini ada kehadiran, ada tugas, ada UTS, UAS dan UAS ujian. Jadi di sini kehadiran itu dinilai 10%, sedangkan UTS tugas mandiri itu 15%. Ini biasa tugas mandiri ini misalnya soal-soal yang diberikan sama dosen dalam hari-hari gitu, tugas harian gitu. Sedangkan 25% ini UTS, ujian tengah semester gitu. Nih 25% dinilainya. Sedangkan UAS itu 20%, sedangkan final itu 30%. Jadi buat teman-teman harus menjaga nilai-nilai nilai-nilai yang sudah ditetapkan sama dosen.
Misalnya kehadiran itu harus 10%. Kalau misalnya kalian banyak absennya, pasti nilai dari 10% itu akan dikurangi menjadi misalnya 5% atau 2%, 8% kayak gitu. Malahan kalau misalnya kalian nilai ujian tengah semesternya tidak ikut, kalian itu akan dinilai dari 25%. Dari 10%, 15%, 25%, 20, 30 itu nilainya 100%. Jadi, jika kalian tidak ikut UTS itu akan dikurangi 25%. Gitu ya, teman-teman. Habis itu kita akan masuk ke buka grup WhatsApp untuk komunikasi dosen dan mahasiswa selama 1 semester. Nah, di sini biasa tempat grup MK kuliah kita, kelas kita. Jadi kalau misalnya ada diskusi-diskusi masalah tentang kuliah kita, tentang MK ini, kita tinggal masuk grup itu aja gitu. Nanti biasanya yang bagikan link grup itu, yang di hijau-hijau ini biasanya dosen. Kalau misalnya dosen nggak bisa membagikan link grup itu, biasanya kita sebagai mahasiswa mengingatkan kepada dosen. Kalau misalnya disuruh dosen untuk buat grup kelas, jadi kita akan buat grup kelas gitu. Biasanya grup kelas itu ada WhatsApp, ada Telegram gitu ya. Nah, selanjutnya kita sudah masuk di pertemuan pertama. Di sini kesepakatan kelas. Pertama itu kita buat kesepakatan kelas kita sama dosen. Katanya silakan satu mahasiswa mengusulkan satu kesepakatan kelas untuk kita sepakati hingga akhir pembelajaran di semester ini. Jadi di sini kita sudah ada ya absen kita. Di sini klik hadir gitu. Ini 6 kode absen ini biasa dosen yang bagikan. Ini kita lihat di sini. 23 86 29 itu kode absen kita. Jadi dari ini ya tinggal disalin aja, langsung di tempel di sini, langsung konfirmasi kehadiran. Oke, kita sudah hadir. Di sini tulisannya sudah hadir dalam pertemuan pertama gitu ya, teman-teman. Lalu di sini ada diskusi kesepakatan kelas. Tinggal klik aja. Di sini sudah ada beberapa teman yang mengomentari. Di sini Ibu Rizka sudah menyuruh kita untuk meneruskan kesepakatan kelas kita. Kita tinggal komen aja, misalnya baik Bu, terima kasih, kasih komentar kita kepada Ibu yang sopan gitu. Lalu kita ingin tahu kan siapa saja sih teman-teman kita dalam MK ini gitu, berapa orang sih gitu. Tinggal lihat aja mahasiswa peserta MK ini ada 45 orang. Lihat teman-teman kita. Nah, di sini pesertanya ada 45 orang. Ini teman-teman kita semua dalam satu MK ini gitu. Kalau misalnya ada apa-apa, tinggal hubungi teman-teman ini aja. Biasa kita disuruh buat grup gitu. Tinggal ambil nama-nama teman di sini aja gitu. Ini teman-teman yang mengambil mata kuliah yang sama dengan kita gitu. Kalau sudah, kita langsung kembali. Nah, setelah itu kita lihat pertemuan dalam MK ini ada berapa pertemuan gitu. Jadi di sini ada 14 pertemuan. 14 pertemuan ya, biasa kalau 2 SKS 14. Biasa kalau misalnya 3 SKS itu sampai 21 atau 22 gitu. Di sini pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga itu kita daring secara online. Baru dari pertemuan keempat sampai pertemuan terakhir itu kita luring. Jadi tatap muka gitu. Gitu aja sih teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen diskusi sama dosen, tinggal klik aja nih buka grup WhatsApp untuk komunikasi dosen dan mahasiswa. Klik. Nih, kita sudah masuk dalam grup WhatsApp-nya, tinggal bergabung ke grup. Nah, kita sudah masuk dalam grup ya. Ini rombel A. Nih. Itu aja sih. Mungkin hanya itu yang dapat kakak berikan solusinya.
Mungkin jika teman-teman ada ingin yang bertanya atau kurang paham, boleh ditanyakan langsung sama kakak. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.